Wiper fluid. Jadi air wiper yang dicampur dengan sabun biasa itu biang kerok jamur kaca. Hai Carsoners, gue dengan Firda dan kali ini gue ditemenin sama narasumber kita dengan Pak Jonathan. Hari ini kita akan membahas atau sharing-sharing santai mengenai cara perawatan mobil ya Pak ya. Kali ini aku mau tanya sih sebenarnya. Aku pernah dengar ada yang namanya perawatan kaca mobil ya ini. Sebenarnya bedanya perawatan kaca mobil dengan aku pasang kaca film itu apa ya? Bedanya kalau pasang kaca film itu kan fungsinya lebih ke penolakan panas dan biasa itu dilakukan dari dalam. Ya, kalau perawatan kaca biasanya itu keluhannya adalah buram, pandangan silau, itu biasanya akibat water spot atau sering disebut jamur. Nah, kalau kondisinya seperti itu butuh perawatan water spot cleaning. Oke. Nah, beda itu. Berarti lebih di luar ya ini berarti? Ya, kalau perawatan tuh lebih ke luar. Walaupun luar. kalau bagian dalam biasa karena nggak kena air ya, dilap aja cukup pakai glass cleaner. Oh gitu. Ya. Jadi untuk perawatannya sendiri, apakah water spot ini nanti akan mempengaruhi kaca filmnya? Enggak ya, karena kalau water spot cleaner tuh dari luar. Oh gitu. Jadi pembersihan, kita bersihin jamurnya tuh dari luar. Oke. Ya, jadi bukan dari dalam. Jadi nggak mempengaruhi sama kaca film apapun ya berarti ya? Iya. Ini gimana sih untuk kaca sendiri nih, gimana sih sebenarnya bisa jamuran itu kenapa tuh? Ya biasanya karena gini ya, karena setiap air itu mengandung mineral. Nah, mineral ini kalau mengering di kaca itu biasa membentuk deposit atau kerak. Nah, tergantung lokasi kita. Kalau kita di daerah yang zat kapurnya tinggi, maka water spot itu lebih gampang muncul karena deposit dari zat kapur. Kalau hujan itu gimana? Ngaruh nggak sih sebetulnya? Kalau hujan sebenarnya nggak terlalu, asalkan kita rutin cuci mobil dan keringkan kaca, harusnya water spot itu bisa berkurang. Karena kan rata-rata yang setahu aku itu kan kalau misalkan kaca mobil kena air hujan tuh biasanya kan orang paling males banget ya buat cuci mobil langsung gitu. Yeah. Nah, apakah jamur-jamur yang seperti itu yang akan timbul atau gimana? Sebenarnya kalau untuk kaca sendiri, air hujan menurut saya loh ya nggak terlalu berefek langsung ke jamur. Yang saya lihat yang berefek langsung itu biasanya dari air pencucian ataupun wiper fluid. Jadi air wiper yang dicampur dengan sabun biasa itu biang kerok jamur kaca. Oh gitu, jadi nggak bisa sembarangan? Iya, karena kalau kita perhatiin kalau orang cuci mobil biasa kan langsung dilap kering. Sementara kalau hujan pun itu kan kita seminggu sekali cuci. Biasanya nggak berpengaruh banyak dari hujan ataupun pencucian karena pasti dilap kering. Kalau diperhatiin biasanya tuh gara-gara wiper fluid. Itu yang membuat jamur itu cepat nimbul di kaca. Oke gitu, jadi maksudnya secara nggak langsung dari wiper itu tadi ya? Iya betul. Oke baik. Terus jangan lupa kalian kalau misalkan ada mau bertanya bisa langsung ke kolom komentar kita, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya. Untuk ini kan untuk water spot cleaning nih, apakah water spot ini tumbuh juga nggak sih kalau di bagian bodi mobil? Ya kalau di bagian bodi malah lebih gampang muncul water spot karena kerapatan pori-pori di kaca berbeda dengan kerapatan pori-pori di cat. Jadi pori-pori cat itu lebih besar daripada pori-pori kaca. Jadi cat mobil kita akan lebih mudah timbul water spot dibanding dengan kaca. Dan pembersihannya pun lebih sulit dibanding dengan pembersihan water spot di kaca. Oh gitu. Untuk kalau warna-warna mobil sebenarnya ngaruh nggak sih sama water spot gitu? Sebenarnya sama aja. Cuma kalau mobil hitam, water spotnya lebih mudah kelihatan. Kenapa bisa gitu ya? Karena dasarnya hitam, sementara kerak air warnanya putih, jadi kontras. Sementara kalau mobil-mobil putih, mobil-mobil silver, itu karena dasarnya sudah terang, jadi keraknya samar. Walaupun
banyak cars owners yang nggak ngeh, tapi kalau misalnya dilihat secara detail itu ada keraknya. Bukannya malah kalau misalkan mobil yang cerah warna putih atau warna kuning gitu, bukannya kalau misalkan ada jamur atau kotoran lebih kelihatan ya? Enggak, dibanding kalau yang warna, hitam yang gelap-gelap gitu. Enggak, kalau Iya warna nggak sih? putih dan silver lebih tidak kelihatan. Oh, justru. Makanya pemilik mobil hitam pasti tahu susahnya merawat mobil hitam. Apalagi kalau cars owners yang pertama kali punya mobil hitam, biasanya agak repot dalam hal perawatannya. Karena beda dengan mobil-mobil yang warna terang, silver, putih. Oke. Seperti itu. Oke, ini kan kita udah tahu nih gimana sih timbulnya jamur-jamur atau noda-noda pada bodi sama kaca nih ya terutama. Nah ini sekarang yang aku tanyakan adalah gimana cara merawatnya? Kalau merawatnya sendiri untuk detailnya sebenarnya yang pasti parkir ya. Yang paling penting itu parkir. Usahakan selalu parkir indoor, minimal ada kanopi ya. Kalau kita parkir outdoor, resikonya bukan cuma di water sport, tapi resikonya di getah, kotoran burung, dinaikin kucing, kecakar kucing. Jadi resikonya lebih tinggi. Ya, jadi pertama usahakan indoor. Atau kalau enggak di cover menggunakan cover mobil yang bagus ya, yang kedap air. Minimal itu. Jadi lebih disarankan untuk parkir mobil bagian di indoor ya, atau enggak minimal ada kanopi lah ya yang menutupi. Yang kedua, usahakan seminggu sekali minimal kita cuci mobil, terus lap kering. Nah, lapnya ini juga harus diperhatikan. Harus menggunakan drying towel atau microfiber drying towel yang high absorbent, artinya daya serap tinggi, supaya waktu kita ngelap tidak ada sisa air di bodi. Oke, ini poin penting nih, harus menggunakan microfiber ya. Padahal rata-rata menurutku owner mobil ini biasanya rata-rata mencucinya pakai, kalau udah ngeringin ya pakai kanebo aja. Karena menurut mereka atau menurut aku sendiri bahkan kalau kanebo itu daya seratnya tuh ya gampang aja gitu, langsung habis gitu airnya kan. Nah itu gimana tuh? Ya sebenarnya kanebo juga oke. Cuma karena kanebo ini permukaannya rata atau nggak berbulu, nggak berpori, itu resikonya adalah kita nggak bisa ngontrol resikonya karena saat kita ngelap bisa jadi debu ke bawah. Nah, sehingga waktu kita wipe permukaan lain, debu itu menggores permukaan lain. Bedanya dengan microfiber bukannya sama? Nah, kalau beda microfiber drying towel itu dia punya bulu yang cukup tebal. Jadi kotoran akan masuk ke dalam microfiber sehingga tidak menggores, bagian luarnya tidak menggores. Jadi dan satu lagi, saat pencucian sebisa mungkin siapin 2 ember. Jadi satu ada ember bilas, satu ember sabun. Jadi setiap habis lap bodi mobil, kita bilas dulu microfiber kotornya, baru ambil sabun baru wipe lagi. Nah, cara begitu untuk mengurangi goresan di mobil. Berarti ada pemisahan sendiri ya antara sabun dengan air bersih. Gitu ya. Oke, guys, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi jangan lupa bisa langsung komen di bawah. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya.